น้องจะถ่ายแล้วมองกล้องด้วยเอาแล้วนะเฮ้ย ต๊อบไม่ไปแล้วต๊อบขอเรียนที่นี่แล้วกัน กลับเข้าไปถ่ายรูปเดี๋ยวนี้เลยต๊อบ ป้าเคยจะจ้างต๊อบเรียนใช่ปะตอนนี้ต๊อบยอมเป็นลูกจ้างป้าก็ได้ Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini Zona Cinema akan membahas alur cerita film yang bisa memberi kita motivasi kerja keras pantang menyerah berjudul Top Secret The Billionaire. Sebuah kisah nyata pengusaha camilan rumput laut asal Thailand yang sukses menjadi miliarder di usia muda bernama Top Itipat. Mungkin kalian pernah makan snacknya karena dipasarkan di Indonesia juga. Namun untuk mewujudkan kesuksesan enggak segampang membalikan telapak tangan. Banyak kegagalan, kesedihan yang harus dilalui. Cocok banget untuk kalian yang sedang merintis usaha, untuk yang sering gagal biar ada motivasi untuk bangkit. Lalu bagaimana kisahnya? Langsung saja posisikan badan rebahan atau sandaran ditemani kopi dan udut kalian. Di awal film ada seorang pemuda bernama Top Itipat mendatangi bank dan dia mau minjem uang sebesar 10 juta baht atau sekitar 4,7 miliar rupiah untuk membuka bisnisnya. Teller bank lalu menyuruhnya memberikan alasan kenapa dia harus dipinjami uang sebesar itu. Top lalu bercerita, saat masih SMA dia sedang belajar, bukannya mendengarkan guru malah main game online. Top punya item yang langka, terus ada orang yang mau beli seharga 12.000 baht. Langsung transfer ke rekeningnya. Dia pulang minjem buku rekening pamannya dan duit pun cair. 40 เล่มแล้วก็ชุดเกาะแม่ง17 อันแม่ง Semenjak itu Top terus menjual item game sampai duitnya banyak. Lalu untuk beli mobil menaiki ke sekolah dan mengajak pacarnya jalan-jalan. Saat pulang ke rumah orang tua Top memarahinya. Dapat uang dari mana? Dia dituduh ikut taruhan bola. Top menjelaskan semua itu dari hasil ngegame. Orang tuanya nggak percaya dan ibunya meminta Top belajar saja, nggak usah aneh-aneh. Tapi Top bodo amat terus main game sampai lulus sekolah. Dia melihat hasil tes masuk universitas negeri tapi nggak lolos. Tanpa ada rasa sedih atau kecewa, Top langsung lanjut main game lagi. Lanjut, singkat cerita dia beli PS dan DVD player. Saat pulang ke rumah orang tuanya memarahi Top karena nggak lolos tes masuk PTN. Tapi Top meyakinkan orang tuanya masuk PTS nggak apa-apa, sama aja. Ayahnya marah karena cuma ingin Top kuliah di PTN karena di PTS itu biayanya mahal. เดี๋ยวต๊อบจัดการเองเงินต๊อบก็มีไม่ต้องให้ก็ได้ Ayah ibunya pun berdebat masalah keuangan untuk nanti kuliah Top. Top di kamar melihat sisa tabungan yang krisis dan akun gamenya juga keblokir karena terdeteksi untuk komersil. Dia bingung lalu melihat DVD player yang tadi dibeli. Top kemudian kembali ke toko untuk membeli banyak DVD player. Dia menawarnya sampai deal dan nanti akan dijual kembali. Di rumah Top menunjukkan DVD player ke paman dan ibunya, tapi saat menyalakan ternyata itu barang rusak. Dia kembali ke toko ngomel-ngomel ke penjualnya minta garansi pengembalian uang, tapi nggak ada karena itu DVD player bajakan, kalau rusak ya beli baru. Top marah karena nggak diberitahu dari awal lalu membanting ke atas etalase sampai pecah. Penjual marah menamparnya. Top mau dipukul tapi langsung lari terbirit-birit. Top pulang sambil manyun lalu melihat ayahnya jalan kaki. Dia menyuruh masuk mobil. Ayahnya bilang bisnis itu nggak gampang, jangankan anak kecil, orang dewasa aja banyak yang gagal. Ayahnya menyuruh Top lanjut kuliah dimanapun terserah sambil memberikan uang, tapi Top menolaknya. Malam harinya dia mengambil jimat ayahnya dan dijual 100.000 baht. Uang itu digunakan untuk masuk PTS. เชียขอเถอะถือเป็นทุนค่าเรียนหนังสือนะ Lanjut, Top sudah masuk kuliah, tapi saat di kelas dia nggak mendengarkan, malah menyuruh temannya ngerekam suara dosen mengajar dan keluar kelas. Dia pergi ke tempat pameran mesin, lalu melihat mesin penggoreng kacang otomatis. Kata salesnya, mesin itu belum ada yang punya di Thailand. Mendengar itu, Top langsung semangat ingin membeli mesin itu, padahal harganya mahal. Di rumah, Top dimarahi lagi karena membawa mesin itu, tapi Top bilang hanya menyewa seharga 50 baht. Top lalu bertanya-tanya ke penjual kacang goreng bagaimana cara membuat kacang goreng yang benar, lalu mencatatnya. Sedangkan temannya di kampus menelpon Top suruh masuk tapi enggak diangkat. Top sudah mendapatkan resep membuat kacang goreng yang enak. Ia menyuruh pamannya mencicipi ke ibunya juga dan rasanya enak. มาว่ามันอร่อยเลยนะ Top langsung mencari tempat jualan di mall. Dia bersama pamannya dengan semangat membawa gerobak dan kacang ke tempat jualan. Saat mall buka ramai orang tapi nggak ada yang beli. Pamannya sudah teriak-teriak juga nggak ada yang beli. Mereka terus berusaha agar ada yang beli. Saat Top di pasar mengantar pacarnya belanja, dia mengamati orang jualan gimana caranya biar ada pembeli. Top langsung mencatat kata bonus lalu diskon. Saat mengobrol dengan pacarnya, paman Top menelpon bilang dagangannya nggak laku. Sudah melakukan apapun tapi tetap nggak ada yang beli. เฮ้ยงั้นเดี๋ยว
ตอบเขากลับว่าลุง Saat menunggu pacarnya di depan toilet, Top melihat orang meminta sumbangan dan di situ banyak yang memberi. Dia langsung berpikir ternyata tempat juga berpengaruh agar ramai yang datang. Top langsung pindah tempat karena sebelumnya banyak saingan. Dia pun boleh pindah di pintu masuk mall. Saat di kelas sedang ujian, dia kebingungan mengerjakan soal. Lalu teleponnya berbunyi. Top langsung melihat HP-nya dan minta izin ke pengawas untuk mengangkat. Tapi nggak boleh, nanti bisa dianggap berbuat curang. Lebih baik dimatikan. Tanpa pikir panjang, dia langsung keluar kelas memilih mengangkat teleponnya daripada ikut ujian. Ternyata pamannya yang nelpon bilang dagangannya laris. Top langsung bawa kacang lagi. Benar saja, ramai pembeli sampai kekurangan kacang. รอแป๊บนึงนะครับ เครื่องคั่วเร็วอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับ Top lalu bilang ke pamannya akan buka cabang lagi. Dia buka cabang dan sudah punya karyawan. Saat itu juga pacar Top datang bilang intinya kuliah dulu baru nanti kerja demi masa depan kita. Tapi Top cuma diem. Besoknya Top masih bandel, nggak masuk kuliah dan ditelepon temannya. Dia dipanggil dosen karena terancam mau dikeluarkan. กูก็บอกว่ากูไม่รู้ เขาเลยโทรไปถามแม่มึงไง Tapi Top nggak ngurus, dia tetap jualan. Di tempat jualan Top dimarahi pemilik mal karena asap dagangannya itu mengotori plafon. Ia diancam akan dibatalkan kontraknya, tapi Top berjanji akan mengecat ulang plafon kalau dia diberi syarat besok harus selesai, kalau enggak kontraknya batal. Top langsung aja ngecat plafon dibantu pamannya, tapi pengunjung merasa terganggu. Dia kembali dimarahi dan disuruh malam saja ngecatnya. Malam harinya Top kembali ngecat, sekarang dibantu ibunya. Satpam datang bilang mal mau tutup. Top bilang sedikit lagi. Si satpam masih nggak ngebolehin, sudah waktunya tutup nanti bisa kena sanksi. Top langsung mengambil uang untuk menyuap si satpam. Satpam menatap ibu Top dan menyuruh anaknya diajari kejujuran serta tanggung jawab. Uang dikembalikan lalu menyuruhnya segera pergi. ผมขอเหอะต่อเวลาอีกนิดนึงนะ Top jalan keluar sambil marah karena target pekerjaan nggak tercapai. Ibunya pun menenangkan sambil bilang ikut saja ibu ke Cina. Karena orang tua Top mau pindah ke Cina dan mulai hidup baru. Mendengar hal itu Top tambah marah karena nggak diajak bicara sebelumnya. Top bilang nanti pasti berhasil, cuma butuh waktu untuk bangkit. Ibunya menangis dan kembali meyakinkan akan berusaha keras untuk membantu keluarga. Lanjut, besoknya Top foto untuk paspor, tapi dia nggak fokus malah melamun. Dan saat mau difoto diambil, dia malah pergi. Dia menemui orang tuanya bilang nggak bisa ikut ke Cina, mau tetap di sini akan bekerja keras dan berjanji akan mengembalikan orang tuanya ke Thailand. Dia pamitan sama ibunya dan ayahnya berkata, kita harus mengawali semuanya, jaga diri baik-baik, ayah sayang kamu, lalu pergi. ป้าขอโทษที่ Top langsung semangat bergegas kembali ke mal untuk ngecat plafon, tapi Top dihadapkan kabar buruk lagi. Beberapa dagangan dihentikan karena masalah yang sama. Di rumah Top termenung pusing, di depan ada tetangga yang gosip. Di gerbang ternyata ada surat pemberitahuan penyitaan rumah. Surat diambil dan dibuang. Saat jalan Top bertemu pacarnya. Pacarnya sambil marah mendorong Top sampai jatuh. Dia marah karena Top nggak pernah menghubunginya lagi. Top langsung memeluk pacarnya. Di dalam mobil Top curhat masalah dagangannya dan si pacar mengajak dia kembali kuliah karena SMA saja nggak cukup katanya. Si pacar lalu memberikan rumput laut kering yang dibelinya jauh dan belum banyak dijual di sekitar. Top lalu memakannya dan rasanya enak dan ia pun langsung punya ide. Dia menemui profesor ahli pangan menanyakan gimana caranya agar rumput laut tetap kering dan gak basi. Ia pun diajari pengemasan yang baik, pakai mesin vakum sehingga oksigen keluar dan lain-lain. Top lalu menjual mesin goreng kacang otomatis dan membeli banyak rumput laut mentah. Rumput laut coba digoreng tapi nggak enak, terus dicoba tapi masih tetap pahit, sampai habis banyak tapi tetap belum juga enak. ใหญ่ๆว่ะผมน้ำมันวะเนี่ย Top lalu menjual komputernya untuk tambahan modal. Pamannya bilang, susulah ibumu, kamu sudah habis banyak uang tapi belum menghasilkan apa-apa. Tapi Top nggak akan menyerah dan bilang, kita harus terus berusaha, kita harus yakin akan berhasil. Itu sudah jadi pilihanku, kita akan sukses. Jika kita sudah mulai tidak boleh menyerah. Pamannya pun hanya mengangguk. Top menelpon pacarnya untuk daftar kuliah. Dia mencoba tes masuk kuliah lagi. Malam harinya Top pulang hujan deras dan membawa masuk rumput laut mentah. Saat di dalam merasa ada yang aneh tapi nggak ada jawaban. Dia pergi ke belakang dan ternyata pamannya sudah tergeletak bersimbah darah. Top langsung membawa pamannya pergi dan rumput lautnya kehujanan. Di rumah sakit Top bersedih karena satu-satunya orang yang selalu membantunya nggak sadarkan diri. Siangnya Top kembali menggoreng rumput laut tapi masih saja nggak enak.
Dicoba lagi, masih saja nggak enak, sampai di kardus habis. Dia lalu melihat rumput laut yang semalam kehujanan. Top mencoba menggorengnya dan mencicipi. Rupanya kali ini rasanya enak, nggak pahit. Penyebabnya adalah ada embun di dalam bungkus karena semalam kehujanan. Pamannya sudah baikan. Top lalu menyuruh mencicipi rumput laut hasil gorengannya. Dan iya, rumput laut jadi lebih enak dan gurih. Wow, Lin menyamai. Mereka kembali jualan di mall, tapi sekarang ganti jualan rumput laut dan yang beli ramai. Melihat dagangannya ramai, Top menulis 1 juta baht per tahun dan bilang nggak sulit. Ibu Top menelpon menanyakan kabarnya. Lalu ayahnya juga ingin mengajak Top nyusul ke Cina. Dia sudah disiapkan universitas di sana. Top lalu bertanya berapa hutang ayah dan ternyata jumlahnya 40 juta baht atau sekitar 12 miliar rupiah. Top mendengar hal itu pun langsung shock. Kembali ke rumah, ternyata di gerbang sudah terpasang tulisan rumah ini dalam proses penyitaan bank. Top lemas nggak percaya kejadian yang menimpa keluarganya. Sambil sedih ia membersihkan foto keluarga. Lalu melihat ada wadah obat di balik foto orang tuanya. Ternyata itu obat tidur. Dia pun tambah sedih. Top lalu memutar kembali suara dosennya. Waktu itu direkam isinya itu tentang motivasi. Jika kau berpikir kaya, maka kau akan kaya. Jika kau berpikir sukses, maka kau akan sukses. Gitu intinya, diulang-ulang terus sambil dengerin itu. Top ke supermarket beli camilan. Saat jalan keluar dia melihat ada 2 7-Eleven. Top langsung punya ide, masuk ke dalam minta nomor telepon kantor pusat. Di rumah dengan semangat Top langsung menanyakan gimana caranya menjual produk di 7-Eleven. Top langsung ke kantor 7-Eleven dan menunggu giliran dipanggil. Di sebelahnya ada orang yang juga akan memperkenalkan produk. Top melihatnya dan kembali punya ide. Top langsung latihan seperti orang tadi. Top kembali menunggu sampai orang tadi sudah selesai. Dan ternyata direktur ada rapat. Dia kembali disuruh menunggu lagi. Top menunggu sampai sore. Direktur pun datang. Dia diberikan kartu nama dan disuruh meninggalkan produknya. Nanti akan dicek karena direktur masih ada rapat. Tapi Top meminta 10 menit saja untuk menjelaskan produknya. Produk diberikan, ternyata belum layak dijual karena kemasannya kebesaran dan kurang menarik. Harganya juga kemahalan. Produknya ditolak. Top kembali ke rumah sambil lesu. Ada pacarnya menunggu. Dia marah karena waktu itu Top cuma daftar kuliah, tapi aslinya nggak masuk. Pacarnya pun menasehatinya. Jadi pacarnya ini sangat ingin kuliah. Kalau nggak kuliah, nggak akan sukses gitu intinya. Si pacar juga bilang jika butuh uang dia bisa minta orang tuanya untuk bantu. Karena Top ini orangnya nggak suka minta-minta. Dia pun marah lalu masuk mengunci gerbang dan meninggalkan pacarnya. Dia pun menangis. Malam harinya Top lusuh lemas tidur di samping pamannya sambil menangis dan curhat dirinya begitu brengsek. Pacarnya sungguh mencintai dan mengkhawatirkannya, tapi Top malah membuat kecewa. Pamannya menenangkannya. Esok harinya dia masih nggak menyerah, langsung pergi ke tempat cetak kemasan menyuruh membuatkan desain yang bagus untuk produknya. Dia minta nama produknya yang bagus, tapi kata si pria nama produknya sudah bagus. Tao Kae Noi, artinya pengusaha muda. Singkat cerita, produknya sudah jadi sesuai omongan direktur dan kembali ke kantor 7-Eleven. Tapi ternyata direktur jadwal sangat padat. Tapi Top bilang gak apa-apa. Dia pun menunggu dari siang sampai setengah 4. Sampai ketiduran sampai sore pun direktur gak keluar. Padahal mondar-mandir. Top ngerasa gak ditanggepin. Akhirnya pergi. Di lift dia memberikan produknya ke satpam dan pergi. Top pergi, si direktur keluar mencari Top. Dia bersedih merasa gagal dengan tujuannya dan menelpon ibunya. Top bilang akan menyusul ke Cina. Di lift ada karyawan melihat produk Top. Dia tertarik dan mengambilnya, memberikan ke resepsionis, memakannya dengan lahap dan memberikan ke koleganya karena rumput laut itu sangat enak. Ibunya Top bilang, ibu akan selalu mendukung Top. Jangan menyerah, kamu akan memiliki masa depan yang indah. Lanjut, direktur masuk lift dan melihat produk Top masih sisa 1. Dia sepertinya tertarik. Top dipanggil ke kantor. Produknya diterima, tapi ada syaratnya. Dia harus membuat 72.000 bungkus dan mengirimkannya ke 6.000 cabang 7-Eleven. เท่าไหร่นะครับ 72,000 ค่ะ Top juga harus menjaga kebersihan pabrik tempat produksi. Jika syarat terpenuhi, produknya diterima sepenuhnya. Top pun setuju. Di rumah dia kebingungan gimana caranya bikin 72.000 bungkus dan di mana dia harus menunjukkan pabriknya sedangkan dia nggak punya pabrik. Kembali ke awal, ternyata dia ke bank mau pinjam uang 10 juta baht. Itu buat bikin pabrik dan rekrut karyawan.น้องอายุ 19 ครับ T
Teller bank melihat dokumen Top ternyata umurnya masih 19 tahun. Top dipuji masih muda, sangat bersemangat, bagus. Tapi bank nggak bisa meminjamkan uang karena belum cukup umur. Dan keluarga Top juga punya hutang 40 juta baht. Ia pun cuma diam. Di mobil Top sedih lalu menyalakan musik dengan keras dan berteriak kencang. Top kemudian menjual mobilnya dan memutuskan untuk terbang ke Cina menyusul orang tuanya. Di dalam bis, dia melihat tiket pesawat, langsung memukul gembok ruko dan membuka pintu. Ternyata Top masih nggak nyerah. Dia ke toko bekas orang tuanya yang dalam proses penyitaan bank. Di tempat itu dia akan mendirikan pabrik dengan hasil uang jual mobil dan tabungannya. Dia gunakan untuk modal usaha. Saat di stasiun mau masuk ke kereta, Top melihat pacarnya sedang asik dengan temannya. Kereta datang, ternyata dia sudah gandengan tangan sama cowok lain. Top hanya diam memandanginya sampai nggak ingat mau masuk kereta. Kembali ke pabrik, Top sudah merekrut karyawan dan sedang menyiapkan pabrik untuk inspeksi pabriknya, dinamai Tao Kae Noi. Direktur datang bersama orang yang mengecek kelayakan pabrik. Pabriknya dicek dan si paman menyuruh Top menyogok saja agar disetujui. Top menolak karena nggak mau ibunya dikatain lagi nggak mengajarkan anaknya kejujuran. Pabrik dicek dari lampu, penggorengan, pengemasan, dan lain-lain. Selesai mengecek, direktur mengatakan pabrik belum sesuai standar, masih punya kekurangan seperti lampu yang nggak ada tutupnya. Itu bisa ada debu jatuh ke makanan. Wastafel harusnya pakai keran di kaki, lalu saluran air belum benar. Alkohol yang digunakan bukan untuk cuci tangan, tapi itu untuk luka dan lain-lain. Top pun berjanji akan memperbaiki semuanya. Direktur pun akan merundingkan dan memutuskan nanti hasilnya dikirim lewat faksimail. Saat pergi, pamannya menyuruh disuap saja biar diterima. Saat Top mau memberikan amplop itu, tapi langsung pura-pura memberi salam. Singkat cerita, semua sudah diperbaiki dari pekerja rumput laut, lampu, wastafel, pengemasan, dan lain-lain. Mesin faksimail berbunyi dan itu surat dari kantor, tapi suratnya nggak sempurna karena printer habis tintanya. Dia pun menerawang keluar, dilihat-lihat, di terawang-terawang ada tulisan gede sendiri terlihat disetujui. Melihat itu, Top pun senang. Target 72.000 bungkus sudah terpenuhi. Semua orang bergegas memasukkan ke truk untuk dikirim ke distributor. Top langsung memeluk pamannya dan berterima kasih sambil bilang sudah menghabiskan apapun yang dimiliki. Jika ini gagal, kita nggak punya apa-apa lagi. Top akan kuliah dan nggak keras kepala lagi. Dia langsung bergegas masuk truk. Sampailah di gudang penyimpanan. Dengan semangat Top menemui kepala gudang, tapi ternyata sudah telat sejam, nggak boleh masuk. Top memohon cuma terlambat sebentar, tapi masih nggak boleh. Top sangat memohon karena nasibnya tergantung pada produk itu. Kepala gudang melihatnya, merasa kasihan, akhirnya diperbolehkan masuk. Dia pun sangat senang, saking bersemangatnya sampai mimisan. Produk rumput laut pun dimasukkan. Melalui telepon, Top bilang ke orang tuanya. Dia meminta maaf dan bilang ayah ibunya nanti bisa kembali pulang. Dia pun menangis. Dijelaskan 2 tahun setelah kerjasama dengan 7-Eleven, Top bisa melunasi hutang ayahnya 40 juta baht dan bisa kembali menempati rumah bersama orang tuanya. Setelah 2 tahun mengajukan suntikan modal, dia pun menunjukkan rencananya membangun pabrik yang besar. Dijelaskan saat ini tahun 2010, Top memiliki 2.500 karyawan, mengirim produknya ke 6.000 cabang 7-Eleven, mengekspor produk rumput lautnya ke 27 negara di dunia. Top juga sudah memiliki perkebunan rumput laut di Korea Selatan. Pendapatan Top tahun 2010 sebesar 1.500 juta baht atau 450 miliar rupiah. Saat ini Top berusia 26 tahun tapi sudah sukses. Dia bareng pamannya naik pesawat, main game, senyum-senyum, dan ada kutipan motivasi. Jangan patah semangat walau apapun yang terjadi. Jika menyerah maka habislah sudah. Top itipat. Dan cerita pun selesai. Film ini penuh motivasi yang bisa kita pelajari. Pertama, ketegasan Top, kegigihan, semangat mewujudkan impian, mau belajar, suka bertanya, tapi untuk kebaikan dirinya, bukan tanya masalah hidup orang lain, pantang menyerah, tidak takut mencoba hal baru, ambisius, selalu memperbaiki diri dari kesalahan, dan percaya semua akan indah pada waktunya. Itulah tadi alur cerita film kali ini, semoga terhibur. Sampai jumpa kembali. Zona Sinema pamit, bye-bye.